Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sobat filah yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa kembali dalam kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan melanjutkan tema yang kemarin kita bahas tentang konsep iman kepada malaikat. Terakhir kita membahas tentang sifat-sifat malaikat ya, kalau tidak salah ya, bahwa malaikat itu punya ilmu kekhususan malaikat gitu ya. Nah, pada pembahasan yang kedua dari tema malaikat ini kita berbicara tentang kedudukan iman kepada malaikat dan tata cara beriman kepada malaikat itu seperti apa gitu. Yang pertama, kedudukan iman kepada malaikat itu bagian dari rukun iman yang 6. Dan keimanan itu, rukun iman itu tidak akan menjadi sempurna atau bahkan tidak terrealisasi ya kalau satu saja gugur. Karena itu satu kesatuan yang komprehensif, terintegritas. Tidak boleh ada satupun yang kita imani tapi kemudian sebagian lagi kita kufuri. Nah, termasuk dalam konteks malaikat ini, karena ada sebagian pemikir ya, pemikir kontemporer yang menolak keberadaan malaikat gitu, dengan anggapan bahwa itu konsep-konsep yang sebetulnya bisa ditakwil tidak seperti apa yang seharusnya. Nah, itu tidak benar. Jadi malaikat itu sebagaimana yang didefinisikan kemarin, mereka itu ya makhluk gitu ya, makhluk, hanya memang bahan penciptaannya berbeda dengan kita. Kalau kita mah terbuat dari tanah gitu, kalau malaikat mah terbuat dari cahaya. Karena kita dari tanah dan tanah itu berbeda-beda ya, maka hasilnya pun ya seperti kita berbeda-beda. Bahkan mungkin ada yang gede ambek itu cirinya dari tanah sengketa biasanya diciptakannya itu. Katakan makan intermezzo eta mah. Arah teh tunduk gitu kan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa rukun iman ini tidak akan terrealisasi kecuali dengan salah satunya mengimani adanya malaikat itu. Nah, dalilnya gitu, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 285 Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi. Para rasul itu telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya. Wal mu'minun, begitupun dengan orang-orang yang beriman. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. Nah, ini dalil rukun iman di dalam Al-Quran. Al-Baqarah 285. Kemudian di dalam Al-Baqarah 177 Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan berupa albir kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi albir itu man amana billah, yaitu mereka yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, wal malaikati, malaikat, wal kitab, alkitab, wan nabiyyin, dan para nabi. Nah, apa yang dimaksud dengan albir? Albir itu kata para ulama ismun jami'un lil khair, satu nama yang mencakup seluruh kebaikan yang ada. Jadi apapun bentuk kebaikan, maka itu terkandung di dalam kalimat albirru itu.
gitu ya. Dan kata Allah bahwa al-birru itu adalah rukun iman itu sendiri. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 136 Allah berfirman menjelaskan ya bahwa orang yang tidak percaya dengan salah satu di antara rukun iman itu maka kafir dia. Itu kafir. Allah berfirman wa man yakfur billah, barang siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi wal yaumil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Nah, ini dalil di dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa iman kepada malaikat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Walaupun tidak terlihat oleh kita, wajib kita percaya. Karena yang namanya iman itu ya memang tidak terlihat gitu. Kalau sudah terlihat buat apa iman lagi? Ya, karena malaikat itu kan gaib. Tetapi Allah tegaskan bahwa orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib, orang bertakwa itu. Mereka yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Ya kalau sudah terlihat bukan iman lagi. Ketika ada lalat masuk ke dalam minuman kita, kemudian kita celupkan, karena kita punya keyakinan bahwa di dalam lalat itu ya, sayap lalat itu ada penyakit dan penawar gitu. Kita nggak pernah melakukan penelitian misalnya ya, benar nggak seperti itu, tapi kita meyakininya, itu iman. Kalau segalanya harus dibuktikan dulu secara saintifik misalnya, harus dibuktikan dulu secara empiris, ya itu bukan iman lagi. Ya, bukan iman lagi. Nah, jadi yakini dulu karena yang berfirman Allah, yang bersabda Nabi Muhammad, adapun setelah itu mau diteliti secara saintifik, mangga silahkan. Untuk memperkuat keimanan kita. Saya beriman bahwa sebelum ilmuwan itu mengatakan laut itu ada dua bagian itu ya, yang satu asin, yang satu tawar. Terlepas dari penelitian para ilmuwan itu, saya beriman dengan surat Al-Kahfi, ayat tersebut dalam surat Al-Kahfi misalnya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, walaupun secara empirik saya belum pernah melihat. Gitu ya, tetapi saya beriman dan ternyata para ahli pun mengatakan hal yang sama seperti itu kan. Nah, itu urusannya lain. Yang pasti sebelum ada penelitian apapun, maka yang namanya iman itu harus lebih dulu. Karena kalau sudah ditampakkan sebetulnya tidak perlu iman lagi. Ya, makanya kenapa Fir'aun itu ketika tenggelam di Laut Merah, dia kan mengatakan aku beriman dengan Tuhannya Musa. Kan tidak diterima imannya. Kenapa? Dan geus kajadian. Gitu ya. Maut sudah di depan mata, orang di depan maut di depan mata itu kan ditampakkan semua hal-hal yang gaib. Makanya orang itu tidak akan diterima imannya kalau nyawanya sudah di mana? Di kerongkongan. Karena hal yang gaib yang seharusnya dia imani sejak dulu, baru dia imani hari ini setelah ditampakkan gitu. Ya terlambat imannya yang seperti itu. Nah, dengan malaikat pun sama. Gitu, bahwa di dalam kehidupan kita ini, yaitu kita tidak pernah berjalan sendirian. Gitu, kita tidak pernah berjalan sendirian. Selalu ada malaikat yang mengikuti kita kemanapun kita pergi. Matak lamun di jalan teh tong sok loba culang cileung. Gitunya teu aya nu geulis. Wah gitu. Eta teh ku malaikat teh firman ya. Catat. Matak lamun nu geulisna 10 teh ditempuan teh 10 catatan. Moal tinggalin. Cek malaikat, aduh ieu poho teu kacatet hiji moal. Semua tercatat rapih dan itu akan kita lihat nanti di yaumil akhir. Catatan amal itu rapih tertulis sampai orang-orang kafir mengatakan mali hadal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kan gitu. Ini teh catatan apa kata orang kafir? Tidak meninggalkan sedikit pun besar maupun kecil kecuali tercatat di dalamnya. Nah, siapa yang ditugaskan mencatat itu? Ya para malaikat. Ya jangankan malaikat, saya saja setelah kajian ini besok masih ada tuh rekamannya melalui ini nih. Nah,
ditinggalian gitu. Bahkan mungkin setelah saya meninggal rekaman saya masih tetap ada. Ini sebetulnya menjadi pelajaran bagi kita bahwa amalan kita itu tercatat rapi. Gitu ya, apalagi yang mencatatnya adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam hadis dalil tentang malaikat kita tahu sendirilah, salah satunya hadis Umar bin Khattab itu ya, tentang Jibril yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupai seorang laki-laki yang bersih, berambut hitam gitu ya, berbaju putih, tidak nampak sedikit pun dari dirinya bekas-bekas perjalanan yang jauh gitu. Dan para sahabat ketika itu tidak mengetahui siapa orang ini sebetulnya. Nah, kemudian orang itu duduk di hadapan Nabi, menempelkan lututnya ke lutut Nabi dan bertanya tentang apa? Iman, ihsan, Islam, iman, dan ihsan. Yang kemudian 3 hal ini menjadi rukun di dalam agama. Jadi rukun di dalam agama itu bukan 2, bukan rukun Islam dan iman saja, ada yang disebut dengan rukun ihsan. Dan rukunnya cuma 1. Anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Gitu. Kemudian orang itu berlalu setelah bertanya kepada Nabi ya. Nabi jawab Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Kemudian dia bertanya tentang kiamat kapan terjadi. Ini dalil bahwa malaikat itu nggak tahu perkara gaib. Walaupun dia makhluk gaib, tapi nggak tahu perkara gaib. Kemudian Nabi mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Nah, setelah itu orang itu pergi entah kemana. Para sahabat menunggu, ini siapa orang? Tahu-tahu datang gitu kan, dalam keadaan yang begitu rapih, bersih. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang datang itu? Umar mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi mengatakan fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Gitu. Ini dalil keberadaan malaikat dan dalil bahwa malaikat itu bisa menyerupakan manusia. Bisa menyerupakan manusia. Banyak pelajaran lah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, gitu ya. Kemudian bagaimana caranya di dalam beriman kepada malaikat itu? Nah, yang pertama kata para ulama bahwa beriman kepada malaikat itu adalah al-iqrar biwujudihim wa tasdiqu bihim. Meyakini dan membenarkan keberadaan mereka. Ini cara beriman kepada malaikat. Yang pertama, membenarkan keberadaan mereka sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang tadi. Gitu. Nah, jadi malaikat itu wujud, walaupun wujud dalam dimensi yang lain. Nah, wujudnya kita tidak seperti wujudnya malaikat. Apalagi wujudnya Allah, gitu kan ya. Tidak sama, setiap makhluk memiliki wujudnya masing-masing. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, cara beriman kepada malaikat itu kita meyakini bahwa jumlah mereka itu sangat banyak. Sangat banyak. Bahkan mungkin melebihi banyaknya manusia. Dari mulai penciptaan Adam sampai nanti hari kiamat itu. Itu dalam Al-Mudaththir ayat 31 Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Tuhanmu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan bahwa di atas Ka'bah itu ada satu tempat ya di langit itu yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Gitu ya. Jadi kalau ini Ka'bah tarik ke atas ke langit, itu ada satu tempat di langit itu namanya Baitul Ma'mur. Kalau Ka'bah kan Baitullah namanya. Nah, di atasnya itu ada Baitul Ma'mur. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke sana, Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril mahadha. Jibril ini apa? Kata Nabi. Maka Jibril mengatakan hadal Baitul Ma'mur. Ini adalah Al Baitul Ma'mur.
yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malak. Setiap hari kata Jibril ada 70.000 malaikat yang masuk ke tempat ini. Setiap hari. Idza kharaju minhu, kalau mereka keluar, lam yaudu, mereka tidak pernah kembali lagi, gitu ya. Fihi akhir lam yaudu fihi akhiru ma alaihim. Kemudian setelah itu datang lagi malaikat yang baru. Jadi setelah 70.000 ini keluar, selesai, masuk malaikat 70.000 lagi. Terus seperti itu. Dan itu terjadi setiap hari. Coba antum bayangkan. Jumlah malaikat itu. Setiap hari 70.000 masuk ke Baitul Ma'mur, keluar tidak kembali lagi, datang lagi yang baru 70.000, dan itu setiap hari. Dalam 1 minggu saja sudah berapa itu? 7 kali 7 berapa? 70.000 kali 7. 4 juta 490.000 ya. Kalikeun setahun. Dan itu sudah usia dunia ini sudah berapa lama gitu. Langit itu kan lebih dulu daripada apa? Daripada bumi kita. Nah, itu kan usia dunia saja mungkin sudah bermiliar-miliar, lamun diilustrasikan dengan manusia memereng geus nini-nini dunia teh. Itunya ngan nini-nini make gelang anu baradag teh. Gitu. Kalung baradag, anting baradag, perhiasan lah. Tapi usianya sudah tua gitu dunia teh. Nah, diudag ku urang teh nini-nini eta. Gitunya diudag ku urang nggal poe teh nini-nini eta teh. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain ini Nabi berbicara tentang malaikat neraka saja ini. Kalau tadi malaikat Baitul Ma'mur, sekarang malaikat neraka. Yu'ta bi jahannam yauma idzin. Hari itu kata Nabi akan didatangkan ke dalam neraka jahanam sab'una alfi zimam. 70.000 tali kekang. Ma'akuli zimamin, dan setiap dari tali kekang itu ada sab'una alfi malakin yajurunaha. Ada 70.000 malaikat yang menariknya. Jadi 70.000 tali kekang, satu tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Kalikeun eta. Ini yang ada di neraka apa? Jahanam. Jadi yang di Baitul Ma'mur setiap hari 70.000 masuk, di dalam neraka sejumlah ini. Gitu. Nah, 2 hadis ini menunjukkan betapa banyaknya malaikat, belum malaikat yang ditugaskan dengan tugas yang lain. Malaikat pencabut nyawa misalnya. Satu kapal itu, satu pesawat itu ada berapa ratus orang. Itu bukan malakul maut sendirian, itu banyak gitu. Gitu. Jadi malakul maut itu banyak, tidak satu. Hanya dia memiliki pemimpin gitu ya. Kemudian ditugaskanlah anak buahnya itu untuk mencabut nyawa-nyawa manusia itu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, yang ketiga, bagaimana cara beriman kepada malaikat itu? Kita meyakini bahwa kedudukan mereka itu agung di sisi Allah. Mereka sangat mulia di sisi Allah. Tidak ada malaikat yang terhina gitu ya di sisi Allah, atau Allah melaknat malaikat gitu. Tidak seperti keyakinan orang-orang barat yang paganis itu, yang kadang-kadang mengilustrasikan malaikat itu seperti anak kecil atau perempuan atau jelema memawa arit misalnya kan gitu. Kemudian membangkang kepada Allah kan gitu ya. Sampai Jibril itu pernah mau membangkang gitu, melakukan perlawanan, membunuhi manusia, melakukan perlawanan. Terus dilawan ku Mikail kan, emangnya malaikat garelut ciga gitu. Emang gangster malaikat. Itu cara berpikir orang barat itu memang dramatis sekali. Dramatis, dan memang drama itu, tragedi itu bagian dari falsafah hidup orang-orang barat itu. Karena mereka menganggap bahwa kehidupan ini penderitaan. Everything will be okay itu hanya sebatas jargon saja bagi orang-orang barat itu. Dan itu digambarkan dengan gambaran seorang dewa yang dihukum membawa batu besar ke puncak puncak bukit ya. Setelah di puncak bukit batunya teh ngagolondong deui, dibawa lagi. Itu untuk menunjukkan penderitaan hidup yang tiada akhir lah.
Ya seperti si Ulong Pak Cai, si Ulong itu cinta deritanya tiada akhir gitu. Itu tragis sekali ya. Ya, itulah orang-orang kafir cara berpikir ini seperti sifat kai baheula ke SD-nya aya sifat kai. Sifat kai apa? Cinta deritanya tiada akhir kan gitu. Ya itu memang falsafat orang-orang barat seperti itu. Akhirnya mereka hidupnya dramatis sampai menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur keagamaan pun ya dramatik sekali mereka itu. Nah, adapun kita sebagai mukmin meyakini bahwa kedudukan malaikat itu ya mulia. Tidak ada malaikat yang hina di sisi Allah, itu nggak ada. Nah, orang-orang kafir ini memang digambarkan dalam Al-Anbiya 26-27 itu. Waqalu, dan mereka mengatakan ittakhadar rahmanu walada. Allah telah mengadopsi anak, katanya gitu. Siapa yang dimaksud dengan anak di situ? Ya malaikat. Jadi orang-orang kafir itu menganggap malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Di satu sisi mereka nggak senang dengan anak perempuan kan, sampai ada yang dikubur hidup-hidup. Tapi di sisi lain mereka menisbahkan malaikat sebagai anak perempuan Allah. Ini kurang ajarnya orang-orang kafir di zaman jahiliyah itu. Kemudian Allah berfirman bal ibadun mukramun, enggak seperti itu. Malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul, mereka tidak akan pernah mendahului Allah di dalam ucapan. Itu malaikat. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka pasti mengamalkan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada malaikat yang melakukan pemberontakan kepada Allah, itu enggak ada. Itu. Kemudian di dalam Abasa kan sudah dibahas bi aidi safaroh kiramin baroroh gitu. Terus di dalam Fusilat 38 Allah berfirman, dan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah itu selalu bertasbih siang dan malam, wahum la yas'amun, dan mereka tidak pernah merasa bosan. Beda jeung urangnya, sok bosenan orang mah. Sakapeung semangat dengan 2 poe. Gitu. Poe eta mah nya bertasbih subhanallah, istighfar gitu. Isuk poe deui gitu. Kalau malaikat tidak. Mereka selalu setiap hari seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, cara beriman kepada malaikat itu kita meyakini bahwa kedudukan malaikat di sisi Allah itu bertingkat-tingkat. Jadi tidak satu level kedudukan mereka itu. Dan tentu malaikat yang paling mulia, yang paling dekat kepada Allah itu ya pemimpinnya, yaitu Jibril alaihi salam. Dan sayapnya pun kan paling banyak Jibril itu menunjukkan kemuliaannya. Nah, dalam surat Al-Hajj ayat 75 Allah berfirman, Allahu yastofi minal malaika. Allah itu memilih dari antara malaikat itu rusulan. Ada yang menjadi utusan. Wa minan nas, dan Allah pun memilih di antara manusia ada yang menjadi utusan juga. Gitu. Jadi malaikat itu ada rasulnya, manusia pun ada rasulnya. Ada di antara rasul malaikat itu ya Jibril dan rasul kita Nabi Muhammad. Mereka bertemu gitu. Sallallahu alaihi wasallam, innallaha samiun basir, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Gitu. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 172 Allah berfirman, lan yastankifal masih an yakuna abdan lillah. Al-Masih, yaitu Isa ibnu Maryam, itu tidak akan pernah menyombongkan diri untuk menjadi hamba Allah. Ini bantahan untuk Nasrani ya, yang menganggap bahwa Isa itu anak Allah. Bahkan Tuhan itu sendiri, Tuhan anak. Maka Allah tegaskan dalam surat ini bahwa Isa itu adalah abdan lillah, yaitu hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Walal malaikah, begitupun dengan malaikat al-muqarrabun yang didekatkan. Nah, kalimat al-muqarrabun ini menunjukkan bahwa malaikat itu makhluk-makhluk yang dekat kepada Allah, tetapi kedekatan mereka itu ya bertingkat-tingkat gitu ya, sesuai dengan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, di sini dikatakan
Wa afdalul malaika, dan di antara malaikat yang paling utama itu adalah al-muqarrabun, malaikat yang didekatkan ma'a hamalatil arsy. Barengan dengan itu mereka memanggul apa? Arash gitu. Jadi arash itu dipanggul oleh malaikat. Dan di dalam hadis malaikat pemanggul arash ini jarak antara daun telinga dengan pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Jadi mun antum lagrag tina ceuli malaikat ka dieu can nepi ka dieu geus maot ya. Itu maot ya itu saking besarnya malaikat itu. Itu dalam hadis Nabi mengatakan jarak al-masafah baina syahnil udhun, antara apa? Daun telinga wa katifihim, kata Nabi, dan pundak mereka itu sab'umi'ati amin, 70 tahun perjalanan. Saking besarnya malaikat itu. Nah, kemudian wa afdalul muqarrabin al malaikatu salasah, dan malaikat al muqarrab yang lebih utama lagi itu ada 3, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. Nah, ini kedudukan 3 malaikat ini tidak ada yang mengalahkan. Ini paling mulia, pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil. Adapun malaikat maut itu Ijrail itu hadisnya lemah. Gitu ya. Jadi tidak ada nama malaikat Ijrail, itu enggak ada. Malaikat pencabut nyawa oleh Allah dinamainya dengan malakul maut, malaikat kematian. Gitu. Nah, di dalam sebuah doa Nabi mengatakan Allahumma ya Allah Rabba Jibril, Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Nabi hanya menyebut apa? 3 malaikat. Fatirus samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah. Ini menunjukkan keutamaan 3 malaikat itu. Kalau Mikail itu yang mengurus apa itu? Rezeki ya, menurunkan hujan, itu Mikail. Kalau Israfil yang meniup sangkakala. Sangkakala itu trompet. Tet gitu, geledug hancur. Maraot, meninggal orang, kemudian tiup lagi, bangkitlah nanti. Nah, itu nanti dalam pembahasan tugas-tugas malaikat. Saya sudah nulis buku 1 tentang iman kepada malaikat, ini sebetulnya udah selesai. Tapi ya buku-buku saya mengendap saja. Sudah ada 5 buku yang saya tulis dah. Karena tidak ada yang menerbitkan, saya terbitkan sendiri. Baca sendiri, simpan di lemari sendiri gitu. Gitu. Nah, salah satunya pengen nulis tentang konsep keimanan, dari mulai iman kepada Allah sampai iman kepada apa? Takdir, tetapi berseri seperti itu. Tidak dalam 1 buku. Biar pembahasannya lebih ringan dengan bahasa yang populis gitu ya. Nggak usah ribet-ribet lah, ada Islam mah gampang atunya. Nah, diajar akidah teh jadi asal hese gitu, hayang jadi orang beriman teh. Kadang-kadang ada orang yang mengkaji masalah iman itu kok jadi ribet, seolah-olah jadi kajian filsafat akhirnya itu. Kemudian ikhwan, yang berikutnya, nah di sini dikatakan di antara yang 3 itu adalah Jibril yang paling utama, yaitu malaikat yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi ya, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Semua nabi itu diberi wahyu oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Makanya beliau Jibril itu menjadi malaikat yang paling utama bukan hanya karena penciptaannya yang paling besar di antara yang lain, tetapi karena tugasnya juga, yaitu menyampaikan wahyu. Kalau Mikail itu kan menurunkan hujan yang dengannya hiduplah bumi manusia secara fisik. Kalau wahyu itu menghidupkan juga batin manusia, ruh manusia. Gitu. Jadi saling melengkapi antara Mikail dengan Jibril itu. Cuma Jibril ini dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Itu salah satu alasan kenapa orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, karena yang membawa wahyunya Jibril bukan Mikail cenah gitu. Tak geblekna orang Yahudi teh gitu tah. Gitu ya, sampai berani memusuhi apa? Jibril. Antum wanita sok orang Yahudi mah wanian. Ya, wanian saking kebelingerna orang Yahudi. Kan ada Yahudi mah pika sebeleun. Nah, di sini dalilnya
di antara tugas Jibril itu Asy-Syu'ara 193 ya, nazala bihi ruhul amin. Bahwa wahyu itu Al-Qur'an itu dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril alaihissalam. Nama Jibril itu Ar-Ruh Al-Amin. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ikhwan, yang kelima, di antara cara beriman kepada malaikat itu adalah kita harus mencintai malaikat dan memusuhi setiap orang yang memusuhi malaikat itu. Nah, kenapa kita konsisten di dalam memusuhi orang-orang Yahudi? Ya salah satu alasannya karena mereka memusuhi malaikat, yaitu memusuhi Jibril alaihi salam. Ya. Jadi permusuhan kita dengan orang-orang Yahudi itu ya permusuhan yang abadi. Tidak akan pernah menemukan titik temu. Gitu ya. Faktanya memang di Palestina pun orang-orang Yahudi itu selalu melanggar perjanjian damai dan sampai sekarang melakukan penjajahan, pembunuhan, penghancuran rumah-rumah orang-orang Palestina. Sampai peta dunia itu tidak mencantumkan lagi nama negara Palestina kan, yang ada negara Israel. Gitu. Dan Yahudi ini akan melakukan segala cara untuk menghancurkan Islam. Makanya Allah berfirman walan, lan itu menunjukkan selamanya. Walan tardo, tidak akan pernah ridho sampai kapanpun. Walan tardo ankal yahud wala nasoro. Yahudi, Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu wahai Muhammad sampai kapanpun, hatta tatabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti milah atau agama mereka. Karena mereka sulit melihat kita untuk mengikuti, masuk Yahudi, masuk Nasrani kan sulit. Apalagi Yahudi itu memang agama eksklusif ya. Tidak bisa non Yahudi kemudian menjadi agama Yahudi, nggak bisa. Makanya Yahudi itu bukan agama dakwah, tapi Nasrani agama dakwah. Makanya mereka terus menyebarkan Injil kan, mengkonversi agama kaum muslimin untuk masuk ke agama mereka, dan itu sebuah keniscayaan, tidak bisa kita persalahkan karena itu konsep agama mereka seperti agama kita juga. Gitu. Dan Allah menegaskan bahwa perseteruan akidah antara kita dengan Yahudi itu terjadi selamanya. Nah, di antara faktor perseteruan itu adalah permusuhan mereka kepada siapa? Jibril alaihi salam. Gitu. Di satu sisi kita mencintai, mereka membenci, nggak akan pernah ketemu. Makanya orang-orang seperti siapa itu teh Permadi Arya gitu kan ya, yang kemudian merendahkan orang-orang Palestina tapi memuji-muji orang-orang Israel, itu sudah menunjukkan betapa manusia ini manusia yang munafik. Ini orang seperti ini. Karena di antara ciri kemunafikan itu senang dengan penderitaan kaum muslimin. Gitu, membantu orang-orang kafir, musuh-musuh yang memerangi kaum muslimin. Itu di antara ciri kemunafikan. Dan itu selalu terjadi ketika terjadi perang Khandaq. Yahudi itu kan menolong orang-orang Quraisy kan gitu, melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh munafik di Madinah itu Yahudi, Abdullah bin Ubay bin Salul Yahudi. Gitunya. Maka orang-orang itu, kalau antum ingin melihat anatomi budak munafik itu, ya lihatlah orang-orang seperti itu. Itulah anatomi mereka. Di antaranya senang dengan kekalahan kaum muslimin. Ketika si Markon menghina Nabi Muhammad gitu kan, banyak orang menyuarakan boikot produk Perancis, dia malah makan restoran Perancis dengan alasan Nabi Muhammad itu senang memaafkan. Ya, yang orang seperti apa dulu, tidak semua orang dimaafkan oleh Nabi. Ada orang-orang yang ketika Futuh Mekah semua dimaafkan, tapi beberapa orang dipenggal oleh Nabi. Gitu ya, tidak semuanya dimaafkan. Gitu. Nah, jadi ini manusia seperti ini kok. Ayak wah ini. Nya ting ira harek eueuh nah gitu. Nah, eta bagian eta na dikat tah. Buzzer sih eta mah. Dan ngaku sorangan kan dibayar. Katanya. Nah, itu. Nah, ini dalilnya apa?
Wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din. Di antara mereka itu saling mencintai. Gitu ya. Nah, yang beriman ini kan kita beriman, malaikat pun tentu punya keimanan, maka saling mencintai, bukan hanya antara manusia, tapi manusia dengan malaikat pun harus seperti itu. Gitu. Kemudian dalam ayat yang lain, ini banyak ayatnya ya. Nah, saya pilih Al-Baqarah 98 saja. Allah berfirman, "Man kana aduwan lillah", barang siapa yang memusuhi Allah, wa malaikatahu, dan memusuhi para malaikatnya, wa malaikatihi ya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wa Jibril. Nah, Jibril disebut secara khusus. Memusuhi Jibril, wa Mikail, memusuhi Mikail, fa innallaha aduwwun lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah itu musuh bagi orang-orang kafir. Jadi memusuhi malaikat itu kekafiran itu. Nah, orang yang memusuhi malaikat itu kafir. Makanya Yahudi itu kafir. Gitu ya. Kemudian yang keenam, kita meyakini bahwa malaikat itu adalah ciptaan di antara ciptaan Allah. Gitu ya. Di mana di sini dikatakan la sya'na lahum fil khalqi wa tadbir wa tasrifil umur, bahwa malaikat itu tidak memiliki kemampuan di dalam mengatur kehidupan kecuali kecuali dengan perintah Allah itu, gitu ya. Ketika ditugaskan oleh Allah mereka lakukan, tetapi kalau tidak ya tidak. Kemudian mereka itu adalah tentara di antara tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Nah, itu ikhwan. Oh, ada satu lagi nih. Al-iman bil mufassal baina ja'at tasrib bizikrim ala wajhid. Jadi di antara cara beriman kepada malaikat itu, kita mengimani malaikat secara global dan secara tafsil. Maksudnya apa? Bagi malaikat-malaikat yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita imani secara rinci. Nah, untuk malaikat-malaikat yang tidak disebutkan, maka kita beriman secara global bahwa di sana ada malaikat-malaikat yang namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, gitu. Seperti tadi malaikat yang 70.000 masuk ke dalam Baitul Ma'mur, atau malaikat yang menarik kekang-kekang di mana di neraka, seperti itu kan tidak disebutkan nama-nama mereka, gitu. Nah, dengan kasus-kasus yang seperti itu, maka kita mengimani malaikat itu secara global. Nah, itu ikhwan kajian kita hari ini ya. Dan insya Allah kajian terakhir kita tentang malaikat itu, kita akan berbicara tentang tugas-tugas malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan tidak hanya menambah pengetahuan kita ya, tetapi menambah keimanan kita juga, dan menambah amal kita juga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.